Bebas dari hambatan. Terjebak dalam kebiasaan adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, namun umum terjadi. Ketidakmampuan untuk membalikan keadaan dapat membuat kita mati rasa dan membuat kita melupakan kemungkinan tak terbatas yang terbentang di depan. Yuk kita kenali segala hambatan yang ada. Hambatan internal. Yang pertama, persepsi diri. Ketika kita kurang percaya diri, tidak hanya mendiskreditkan upaya yang telah kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan, tetapi juga gagal mengenali potensi kita. Dengan menyadari keterbatasan kemampuan Anda, maka Anda dapat menghadapi tantangan dengan penuh percaya diri dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperbaiki kekurangan Anda. Kedua, takut gagal. Ketakutan adalah perasaan dahsyat yang dapat mencegah kita melangkah keluar dari zona nyaman. Mengatasi hambatan melibatkan merangkul perubahan dan menghadapi segala macam ketidakpastian. Mengubah perspektif kita tentang kegagalan dan memahami perannya dalam peningkatan diri kita, memungkinkan kita untuk menghadapinya secara langsung dan memperkuat karakter kita dalam prosesnya. Ketiga, takut dikritik. Kritik mungkin tidak menyenangkan, tetapi itu perlu. Ini memenuhi fungsi yang sama seperti rasa sakit di tubuh manusia. Hal ini seperti memberi perhatian pada keadaan yang tidak sehat agar dibenahi. Karena kritik tidak bisa dihindari dan bermanfaat, maka tidak perlu ditakuti. Sambut hal itu sebagai umpan balik yang membangun dan ubah menjadi peluang untuk mengidentifikasi apa yang perlu Anda kerjakan. Keempat, pikiran negatif. Segala sesuatu selalu berubah dan berkembang. Karena tidak ada yang permanen, kita pasti menghadapi ketidakpastian di setiap tahap kehidupan kita. Jadi kita harus bersiap untuk hasil yang paling tidak mengenakan. Belajarlah untuk mengenali pemikiran negatif dan berusahalah untuk mencari hikmahnya. Yang kelima, penilaian diri. Kritik diri sendiri adalah perangkap berbahaya lainnya. Dengan meremehkan diri atas pencapaian kita, tidak hanya memadamkan kemungkinan kita untuk berkembang, tetapi juga merusak hubungan dengan diri kita sendiri. Kembangkan kasih sayang diri untuk membuang kebiasaan berbahaya ini. Dengan memiliki hati yang penuh rasa syukur dan empati akan membuka banyak pintu untuk perubahan positif. Hambatan eksternal. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Tidak memiliki sarana untuk melaksanakan suatu proyek membuat kita putus asa dan seringkali di luar kendali. Namun, situasi ini dapat dibalik hanya dengan mengubah perspektif kita, yaitu cobalah untuk melihat gelas yang berisi setengah. Alih-alih berfokus pada kekurangan Anda, pikirkan apa yang Anda miliki. Jarang loh hanya ada satu solusi. Buka pikiran Anda untuk menggunakan sumber daya Anda secara kreatif dan lihat situasinya sebagai peluang untuk lebih membuka potensi Anda. Kedua, kurangnya kesempatan. Bagaimana jika Anda memiliki keterampilan dan antusiasme namun tidak ada peluang? Jika Anda menunggu dan menunggu tanpa mengambil tindakan, harapan Anda mungkin tidak lebih dari sebuah mimpi. Pengusaha Amerika Jim Rohn menasihati, mulailah dari manapun Anda berada dan dengan apapun yang Anda miliki. Seringkali peluang paling luar biasa tersembunyi di antara peristiwa kehidupan yang tampaknya tidak penting. Jadi, kumpulkan keterampilan Anda dan mulailah menggunakannya daripada menunggu saat yang tepat. Hambatan perilaku. Pertama, Anda mempertahankan status quo. Einstein berkata, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Cara terbaik untuk keluar dari kebiasaan adalah dengan mencoba pendekatan baru. Pertimbangkan kemungkinan pendekatan alternatif yang dapat membantu Anda bergerak maju. Meskipun memodifikasi membutuhkan banyak keberanian dan Anda mungkin gagal, tetapi Anda tidak akan tahu jika Anda tidak pernah mencobanya. Kedua, Anda gagal membuat keputusan.
Jim Rohn juga menekankan pentingnya keputusan aktif. Apakah Anda menjalankan hari atau hari menjalankan Anda? Ketika kita gagal memimpin hidup, kita mungkin tidak akan pernah mencapai potensi kita. Yang ketiga, Anda tidak menganggap diri Anda bertanggung jawab. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang mungkin telah Anda lakukan yang menyebabkan keadaan tidak berubah dan tidak nyaman ini? Apakah Anda gagal menangkap peluang karena tampaknya terlalu sulit? Sudahkah Anda ramah pada diri sendiri daripada bersikap keras terhadap diri sendiri? Ketika merenungkan kekurangan kita cenderung bertanggung jawab dan mengubah perilaku. Nah, yang keempat, Anda membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Membandingkan diri Anda dengan orang lain dalam upaya untuk mengukur kemajuan Anda dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Ingat bahwa setiap individu adalah unik, dengan kekuatan yang berbeda, karakter yang berbeda, dan keadaan yang berbeda. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang seberapa banyak kemajuan Anda, gunakan diri Anda yang lama sebagai referensi. Identifikasi bagaimana perilaku, pikiran, dan emosi Anda telah berubah dan apakah perubahan ini jadi positif? Jika tidak, selamat, Anda telah menemukan kesempatan untuk meningkat dan maju dalam perjalanan Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda.